Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Farid Madinah Official. Kali ini Farid Madinah Official akan mengupas tentang sejarah Masjid Jumah di Madinah. Sejarah unik Masjid Al-Jumah tempat Nabi melaksanakan salat Jumat saat hijrah. Masjid Al-Jumah terletak di kota Madinah, yang berada di lokasi yang dipercayai sebagai tempat Nabi Muhammad SAW dengan para pengikutnya ketika dalam perjalanan untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah untuk melaksanakan salat Jumat pertama kali. Saat itu Nabi Muhammad singgah di Kuba kurang lebih 4 hari sampai hari Jumat pagi, lebih tepatnya pada tanggal 16 Rabiul Awal di tahun yang sama. Pembangunan dan perluasan Masjid Al-Jumah sendiri dilakukan selama beberapa kali sampai tahun 1409 oleh beberapa tokoh seperti Raja Fat dengan meruntuhkan masjid yang lama. Masjid Al-Jumah yang dibangun dari bebatuan yang hingga saat ini mampu memberikan keindahan tersendiri bagi masjid ini. Informasi lengkapnya terkait dengan masjid yang istimewa ini akan kami ulas berikut. Beberapa hal yang terkait dengan pembangunan Masjid Al-Jumah Madinah. Lokasi masjid. Masjid Al-Jumah berada di barat daya Madinah, dekat dengan Wadi Ranuna. Adapun jarak untuk mencapainya dari Masjid Nabawi adalah sekitar 6 km dengan jarak 900 meter dari arah utara Masjid Kuba. Berikut adalah beberapa hal yang terkait dengan pembangunan masjid tersebut. Masjid sejarah penamaan. Awal mulanya masjid ini didirikan dan diberi nama Jumah karena pada saat perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah, di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, Nabi Muhammad SAW dengan para pengikutnya singgah di Kuba hingga 4 hari. Pada pagi hari, di hari Jumat, mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah, lalu berhenti di sebuah wilayah Wadi Ranuna untuk melaksanakan salat Jumat. Karena itulah, wilayah tersebut hingga kini Jumah. Sejarah pembangunan masjid. Masjid yang terletak di Madinah ini pertama kali dibangun dengan beberapa batu dan mengalami beberapa kali kehancuran, yang akhirnya ditemukan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai pelaksana penemuan kedua pada masa kekhalifahan Abbasiyah di tahun 155 sampai 159 Hijriah. Setelah itu, di abad ke-9 Hijriah, Masjid Al-Jumah ini kembali dilihat oleh Syamsuddin Kawan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Bayazid. Selanjutnya kembali dipenemuan oleh Sayyid Hasan As-Syarbatli di pertengahan abad ke-14 Hijriah. Sebelum dilakukannya, Masjid Jumah terakhir kali memiliki panjang 8 meter, tinggi 5,5 meter, 4,5 meter dan 1 kubah terbuat dari bata merah dan di area timur terdapat halaman dengan lebar 6 meter dan panjang 8 meter. Setelah itu Masjid Jumah kembali direkonstruksi di tahun 1409 Hijriah oleh Kementerian Wakaf Arab Saudi dan pada tahun 1412 Hijriah Masjid Jumah dibuka untuk umum. Fasilitas yang terdapat pada Masjid Al-Jumah. Setelah beberapa kali perbaikan hingga tahun 1409 akhirnya masjid ini terdiri dari berbagai fasilitas pendukung seperti perpustakaan, asrama untuk imam serta muazin, madrasah untuk menghafal Al-Quran, tempat wudhu, musala untuk wanita dan toilet. Selain itu, kapasitas penampung masjid juga meningkatkan luas dan besar masjid hanya dapat menampung lebih dari 70 jamaah. Namun setelah penemuan Masjid Jumah dapat menampung hingga 650 jamaah. Masjid Al-Jumah Madinah hingga saat ini memiliki menara yang sangat indah dan megah, sementara kubah berada tepat di atas area salat di bagian tengah dengan menambahkan 4 kubah kecil yang sangat indah. Keindahan inilah masjid yang dapat menikmati para jamaah haji atau umrah untuk melakukan salat di Masjid Al-Jumah. Sekian sejarah Islam tentang Masjid Jumah. Simak terus sejarah Islam lainnya dari Farid Madinah Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.